Haleluya. 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 Segala puji dan hormat kita kembalikan hanyalah kepada Tuhan Yesus. Amin. Dia yang memberikan kepada kita kesempatan kita boleh ada lagi di hari ini. Kita akan masuk membawa pujian kita, penyembahan kita lewat ibadah kita di hari ini. Sebelum kita lebih jauh lagi, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita minta kepada Tuhan, memohon kepadanya supaya Dia boleh berikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Penyertaan-Mu sempurna. Kami boleh ada lagi di hari ini. Kerinduan kami adalah kami memberikan pujian kami, penyembahan kami lewat ibadah ini. Kami mohon pengurapan Tuhan secara spesial menjadi bagian kami semua. Baik kelompok kami yang ada di tempat ini, maupun umat-umat-Mu Tuhan yang ada di rumah mereka ataupun di mana saja mereka berada. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di mana-mana karena Engkau adalah Allah yang maha hadir. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan segera masuk dalam ibadah kami. Kuduskan kami, sucikan kami, layakan kami ada dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kembali hari ini Tuhan boleh memberikan kepada kita kesempatan yang sangat indah. Jangan sia-siakan kesempatan hari ini. Tuhan mau supaya kita berikan pujian kita, penyembahan kita. Itu bagian kita kepada Tuhan. Dan sebentar ada bagian Tuhan yang luar biasa yang akan diberikan kepada kita semua. Kita akan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Menyembah, memuji Tuhan. Kita akan mengangkat suara kita. Kita akan mengangkat setiap pujian kita. Setiap penyembahan kita hanyalah kepada-Mu. Engkaulah penyelamatkan kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, mengarah kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Kami kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Tiada janji yang seperti Tuhan beri. Janji-Mu luar biasa. Yesusku, Kau penyelamatku. Tiada yang seperti
bersuka setiap hari. Ku memuji keajaiban kasih-Mu. Semua kita katakan, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas, semua kita katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Kami memuji hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita katakan kembali, nyanyi dan bersoraklah hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian kami, pujian kami. Haleluya. Laut bergelora. Haleluya. Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dengan suara yang paling keras, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Gunung tunduk, laut bergelora. Kami mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang. Sekali lagi kita katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Janji-Mu Tuhan, janji yang luar biasa. Janji-Mu Tuhan, janji yang tidak pernah berubah. Janji-Mu Tuhan, janji yang tidak pernah salah. Apabila Engkau berkata lewat firman-Mu, maka semuanya akan diberikan. Sebab itu Tuhan, hari ini kami bersyukur atas segala janji-Mu. Kami boleh kuat, kami boleh sehat, kami boleh ada sampai pada hari ini. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena Engkau Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita, Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, jangan lewatkan kesempatan momen yang sangat luar biasa hari ini. Kasih pujian-Mu yang terbaik, kasih penyembahan-Mu yang terbaik. Haleluya.
Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan bahwa kehadiran-Mu membuat kami ada sukacita, membuat kami ada semangat. Kami percaya kemurahan-Mu Tuhan yang membuat kami bisa bertahan sampai hari ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami, lebih dari apapun yang kami miliki, lebih dari apapun yang Tuhan kami dapati. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun ada berada, bolehkah kita mengangkat tangan kanan kita? Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, bahwa lidah kami memuji akan Engkau Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi kita katakan, tetap tangan kanan kita terangkat. Kemurahan lebih dari hidup kami. Kemurahan-Mu, kemurahan lebih dari hidup, bahwa lidah kami mengaku atas kekuatan Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah di mana saja berada, mari nyanyikan pujian ini. Lagu ini sangat simpel. Lagu ini tidak panjang, tapi ada sesuatu yang kita boleh rasakan. Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Kami bilang terima kasih atas kehadiran-Mu. Bapak, Ibu, katakan Bapak, Ibu yang ada di rumah saja dan di mana saja Anda berada, yakin bahwa kemurahan Tuhan melebihi dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Kami ada semangat hari ini. Untuk Tuhan kami akan semakin memberikan pujian penyembahan. Kami bersorak, berlompat, bertepuk tangan hanya bagi-Mu. Kami memuji-Mu. Puji Tuhan, kemurahan lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu, Tuhan Yesus, kemurahan-Mu luar biasa. Lebih dari hidup. Amin. Terima kasih. Tidak ada yang dapat membatasi kami. Kami boleh memberikan pujian kami, penyembahan kami lebih lagi. Haleluya. Lidah
dari hidup. Haleluya. Sukacita Tuhan ada di antara kita semua. Katakan haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, di mana saja berada. Kita serukan dulu 3 kali kata haleluya dengan senyuman yang luar biasa, dengan semangat yang luar biasa. Saya hitung sampai hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang besar. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang besar. Dan kita percaya bahwa janjinya tidak pernah berubah dalam hidup kita semua. Tetap kita tinggal berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara semua, dan kita nyanyikan pujian bersama-sama. Tuhan kita Tuhan yang besar. Haleluya. Hey. Hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya. Katakan, Kaulah menara dan kota berlindung. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu katakan haleluya. Dia gunung batu kekuatan kita. Haleluya. Kembali kita katakan pujian ini sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu kita, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota sama-sama ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, karena kasih setiamu tak pergi dariku. Dia gunung batu kita, katakan amin. Dia kota benteng kita, katakan amin. Dia menara perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Bersama dengan Dia kita tidak akan goyah. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang besar. Dia luar biasa. Haleluya. 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 Kita
tidak akan pernah berhenti untuk berikan pujian bagi Tuhan. Amin. Dan kita akan bawa pujian kita untuk Tuhan kita yang besar. Sekali lagi katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah. Haleluya. Kami bawa pujian kami. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian. Kami persembahkan. Sekali lagi kita katakan, kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Katakan, kami persembahkan korban pujian. Kami persembahkan dan kita bersuka cita. Haleluya. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu di rumah katakan amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita menari dan berlomba. Nari lompatlah, nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, bersuka. Nari lompatlah, nari lompatlah, nari lompatlah. Nari lompat, nari lompatlah, nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dunia dalam keadaan takut dan dunia dalam keadaan khawatir. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus kita akan melakukan pekerjaan besar, dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kembali lagi kita berikan tepuk tangan. Kita nyanyi lagi pujian yang berkata, bila takut melayang. Tapi bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Bila takut membayang dan hatiku bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang dengan kuasa Roh Suci. Naik, naik, naik lagi tinggi, tinggi, haleluya tinggi. Lewatku, bila takut membayang, lambaikan tangan Bapak Ibu. Bila takut membayang dan hatiku dipandang pada Yesus. Dia Yesus yang luar biasa. Haleluya. Dengan kuasa Roh Suci. Naik, naik lagi tinggi, tinggi, haleluya tinggi. Puji Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhan, ku tidak mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan, ku tidak. Sekali lagi, amin. Bila ku ingat cinta Tuhan, ku tidak mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, dua tanganmu lambaikan. Sungguh tidak mau mundur lagi. Sungguh
Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur. Sungguh tidak mas, sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau. Dan kita katakan apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Katakan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Saya mau dengar Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Apa? Ku jawab ya Tuhan. Musik singers berhenti sebentar. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Katakan, ku jawab ya Tuhan. Ayo, semua kali semua. Yeay. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Pujian yang menyenangkan akan hati Tuhan. Katakan amin. Amin. Penyembahan yang menyenangkan akan hati Tuhan. Katakan amin. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, silakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Siapkan persembahanmu yang terbaik. Kita telah diberkati lewat pujian penyembahan kita. Haleluya. Tundukkan kepala semua, kita berdoa. Kami Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Sukacita Tuhan menjadi bagian kami semua. Dan kami Tuhan umat-umat Tuhan yang ada di rumah, di mana saja berada. Kami akan memberi persembahan kami dengan sukacita, syukur dengan sukarela. Kami percaya janji Tuhan menjadi bagian kami. Amen. Rahasia Tuhan menjadi bagian kami. Amen. Dan Tuhan tidak pernah lalai dengan janji-janji-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami akan beri dengan sukacita, dengan syukur, dengan sukarela. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah di mana saja yang memberikan persembahan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan singers dan musik.
kita akan menyiapkan akan hidup kita untuk diisi lagi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Mengandalkan firman itu hal yang luar biasa. Firman akan membuat iman kita bangkit. Firman akan membuat kita ada semangat. Firman akan membuat ada kekuatan yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, sambil engkau duduk, mari angkat dua tanganmu. Haleluya. Persiapkan akan hidup kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyi sekali lagi pujian ini. Sujud di altarnya. Kami membawa pujian. Sesuatu yang terjadi, tanda di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidup. Sesuatu terjadi, katakan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat Tuhan terjadi. Mujizat, pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan, sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Kami mempunyai satu keyakinan yang kokoh. Jika kami datang di altar-Mu, sesuatu pasti jadi, mujizat pasti jadi. Terima kasih Bapa. Bicaralah di antara kami pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara sekalian dalam kasih Kristus, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Kita boleh bertemu bersama di dalam kasih-Nya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita membaca bersama-sama dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ketiga. 2 Raja-Raja pasalnya yang ketiga. Kita membaca mulai ayatnya yang ke-11. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantarannya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai raja Israel menjawab, katanya, di sini
ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Saudara, dan ayat-ayat seterusnya kita akan membaca sebentar. Saudara-saudara, pada waktu itu mereka mengalami tantangan yang sangat berat karena Raja Moab mau menyerang mereka. Dan kita membaca dalam ayat ini, Raja Yosafat, Raja Israel, dan Raja Edom. Ketiga raja ini telah bersatu untuk dapat mengalahkan Raja Moab. Kalau kita membaca sebelum ayatnya yang ke-11 dikatakan, mereka berembuk melalui jalan mana yang akan kita tempuh supaya kita dapat mengalahkan Raja Moab. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca, mereka memeriksa dengan teliti dari jalan mana mereka dapat menyerang Raja Moab. Tetapi kita membaca dalam pasal ini 7 hari lamanya mereka berputar-putar, mereka tidak dapat sumber air yang mereka dapat minum ataupun kuda perang mereka dapat minum. Itulah yang menjadi kendala bagi 3 raja ini. Karena mereka 7 hari sudah berusaha untuk mencari jalan, ternyata tidak ada jalan untuk mereka mendapatkan air. Nah, waktu itu bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantarannya kita meminta petunjuk Tuhan. Mereka kehilangan jalan. Mereka mengalami jalan buntu karena mereka tidak mendapatkan air. Tetapi saudara, Raja Yosafat berkata, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan? Karena Raja Yosafat mengetahui jika datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, jika Tuhan menunjukkan jalan, itu adalah jalan yang paling tepat. Itu adalah jalan yang istimewa di mana mereka boleh mendapatkan kemenangan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak menunjukkan jalan yang keliru, tetapi selalu jalan Tuhan indah adanya. Kemudian seorang pegawai Raja Israel menjawab, di sini ada Elisa bin Safat. Dia yang dahulu melayani Elia. Kemudian berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi Elisa mengetahui keadaan dari ketiga raja ini. Raja Israel ternyata dia hidup jauh dari Tuhan. Dan dia ada nabi-nabi dari ayah dan ibunya. Sehingga itu yang memisahkan dari hadirat Allah. Saudara, Elisa menjawab,
Sebenarnya dia tidak mau berkata-kata karena Raja Israel sudah mengikuti nabi-nabi dari ayah dan ibunya. Tetapi kemudian mereka mengatakan, janganlah begitu. Kami datang, kami ketiga raja ini datang karena akan diserahkan ke tangan Raja Moab. Kemudian Elisa memberi jalan keluar. Demi Tuhan semesta alam yang hidup, di hadapannya aku jadi pelayan. Elisa mengatakan, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya Elisa jadi pelayan. Saudara, satu hal yang utama dan pertama yang Elisa katakan, jemput bagiku seorang pemetik kecapi. Jika yang memetik kecapi itu datang, jika yang memetik kecapi itu datang, maka kekuasaan Tuhan akan meliputi dia. Kuasa dari pujian, sekalipun dari alat-alat musik yang mati. Saudara melihat tadi pemain-pemain musik dan singers dari alat-alat yang mati, tetapi karena mereka diurapi oleh Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan, mereka membuka jalan untuk tarik hadirat Allah ada di antara kita. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah. Menarik hadirat Allah. Sangat penting kuasa pujian itu. Dan waktu pemetik kecapi itu memain kecapi, kekuasaan Tuhan turun ke atas dia. Saudara-saudara, dan firman Tuhan berkata, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. 7 hari mereka sudah coba mencari air, tetapi mereka tidak mendapatkan air. Dan firman Tuhan datang seolah-olah mustahil bagi mereka. 7 hari mereka sudah berkeliling cari air, tidak dapat air. Tetapi firman Tuhan datang, gali parit-parit. Gali, buat parit-parit, selokan-selokan. Memang tidak ada air. Tetapi firman Tuhan ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Saudara baca ayat 18. Dan perkara itu ringan di hadapan hadirat Tuhan. Banyak hal yang kita anggap mustahil, terlalu sulit, kenyataannya 7 hari ketiga raja dan anak buah mereka sudah berkeliling cari air. Ternyata tidak ada air. Tetapi setelah pemetik kecapi datang, ada hadirat Allah yang turun di antara mereka. Saudara baca, Tuhan dan kuasanya turun. Firman Tuhan datang, gali parit. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada awan, tidak ada tanda-tanda untuk hujan. Tapi mereka tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan. Mereka gali parit. Mereka gali parit. Dan ayat yang ke-18 itu adalah perkara ringan. Yang mustahil, berat untuk manusia. Tetapi kepada Tuhan itu adalah perkara ringan. Dan saudara melihat apa yang diadakan Tuhan. Keesokan harinya setelah mereka membuat parit-parit. Dan ketika orang mempersembahkan korban.
Kita harus tunduk. Dengar-dengaran, Alkitab mengatakan dengar-dengaran itu lebih dari korban. Sekalipun mereka pikir mustahil, tapi mereka sudah menggali parit. Sesudah itu mereka mempersembahkan korban. Saudara, puji-pujian berkuasa menarik hadirat Allah. Selanjutnya persembahan kita, pengorbanan kita dapat menarik hati Allah berbelas kasihan di dalam kehidupan kita. Nyatanya ayat ini mengatakan, keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, tiba-tiba air dari arah Edom memenuhi negeri itu dengan air. Saudara-saudara, banyak orang mustahil. 7 hari cari air, tidak dapat air. Tapi karena mereka dengar-dengaran, melakukan kehendak Tuhan, mereka undang hadirat Allah dengan musik dan puji-pujian. Kemudian mereka berkorban di hadapan hadirat Allah. Saudara baca jelas ayat ini mengatakan, keesokan hari tiba-tiba air datang dari arah Edom dan memenuhi negeri itu dengan air. Ayat 21. Ketika didengar seluruh orang Moab bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Sekarang kita melihat Raja Moab telah berusaha. Semua orang yang bisa berperang, umur yang bisa berperang, dan yang lebih tua tapi masih bisa berperang dikumpulkan di perbatasan. Hari itu kita melihat mujizat Tuhan menjadi kenyataan. Kita baca ayat 22. Keesokan harinya pagi-pagi ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, itu darah. Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan dan seorang membunuh yang lain. Maka sekarang marilah kita menjara, hai orang-orang Moab. Mujizat dinyatakan pada waktu matahari terbit. Pagi-pagi orang Moab melihat air itu seperti darah. Itu adalah mujizat yang Tuhan adakan. Dari tidak ada air, ada air. Dari air biasa, air menjadi seperti darah. Dan mujizat itu yang dilihat oleh orang Moab. Orang Moab katakan, marilah kita serbu mereka. Marilah kita menjara raya kepada mereka. Dan mereka pergi. Waktu mereka tiba di perkemahan orang Israel, bangkitlah orang Israel dan memukul orang-orang Moab sehingga mereka lari, dan makin jauh mereka menerobos ke Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Saudara, kita melihat, kalau kita membaca seterusnya, Raja Moab melihat terlalu berat baginya. Terlalu berat untuk menghadapi orang Israel. Raja Yosafat dan Raja Edom. Mereka punya perlengkapan bala tentara, orang-orang berkuda yang hebat. Tapi mereka tidak dapat mengalahkan kehebatan Allah. Waktu Allah mengadakan mujizat, Allah berperang ganti orang Israel, Yosafat dan Edom. Tidak ada air, 7 hari cari-cari tidak ada air, Allah adakan air. Dari air biasa,
Allah adakan orang melihat itu warna berubah menjadi warna darah. Itu adalah mujizat yang Allah kerjakan. Karena ayat 18 dari 2 Raja-Raja pasal 3 mengatakan, dan itu adalah perkara ringan di hadapan hadirat Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita yang hadapi? Kalau kita membaca apa sebabnya Raja Israel jauh tidak didengar oleh Tuhan karena dosa, karena pelanggaran yang telah memisahkan dia. Kita membaca bersama-sama dalam kitab Nabi Yesaya pasal 59 ayatnya yang pertama, bunyinya sebagai berikut. 59 ayat pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar segala, yaitu karena segala dosa. Tangan Tuhan adalah tangan yang selalu terkedang. Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak pernah kurang tajam untuk mendengar. Tapi karena dosa dan kesalahan kita, itulah yang telah memisahkan kita dari hadirat Allah. Itulah yang telah memisahkan kita dari mujizat Allah. Tetapi kita melihat ketiga raja ini, mereka tidak ada jalan keluar. Air saja 7 hari tidak didapati. Tapi mereka saling bertanya. Ternyata ada nabi Tuhan. Mereka datang untuk bertanya. Dan mereka sudah mendapat jawaban. Buat parit. Kemudian parit itu dipenuhi dengan air. Air berubah kelihatan menjadi seperti darah. Dan ada kemenangan. Saudara, dalam Yesaya 59 tadi, tangan Tuhan tidak kurang panjang dan telinganya tidak kurang tajam, tetapi dosa dan kejahatan yang telah memisahkan kita. Sebab itu mari saudara, kita dekatkan hati dan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Banyak musuh yang ada di hadapan kita. Banyak tantangan yang ada di hadapan kita. Banyak kesulitan yang ada di hadapan kita. Tapi mari kita mau datang kepada Tuhan. Jalan Tuhan itu selalu jalan yang indah di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita membaca dalam 2 Tawari pasalnya yang ke-20. 2 Tawari pasalnya yang ke-20, kita membaca ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak waktu mereka keluar di muka orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yahuda, sehingga mereka terpukul kalah. Tadi saudara kita sudah mendengarkan waktu ketiga raja ini, Raja Yosafat, Raja Israel dan Raja Moab. Mereka datang kepada Elisa. Elisa tidak mengatakan yang sukar-sukar 7 hari cari air, nah ada.
Elisa cuma mengatakan panggil seorang yang dapat memetik kecapi. Waktu dia memetik kecapi, kuasa Allah turun. Ada kuasa dalam puji-pujian. Sekalipun musik ini dari alat yang mati, tapi kalau dipergunakan dengan sesungguhnya untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, itu menarik hadirat Allah ada di dalam gereja, menarik kuasa Allah di dalam gereja. Itulah sebabnya dalam 2 Tawari 20 ayat 21 dikatakan mereka berunding mengangkat mereka yang tahu menyanyikan puji-pujian, memuji Tuhan dalam semarak, menyanyikan mazmur, menyanyikan syukur karena kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Ayat 22 mengatakan, waktu mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan sehingga orang Amon, orang Moab kalah karena puji-pujian. Saudara tahu dalam firman Tuhan, waktu tembok Yeriko akan dirobohkan, satu hari keliling, hari kedua mereka keliling lagi, hari ketiga mereka keliling lagi, hari terakhir mereka keliling 7 kali. Pada kali yang ke-7 bicara kesempurnaan, mereka bersorak-sorai dan tembok Yeriko yang tebal itu roboh oleh puji-pujian. Saudara sekalian dalam kasih Kristus, adakah yang menemui kesulitan? Bukan saja tidak ada air, mungkin tidak ada uang, tidak ada bahan makanan, atau tidak ada lain-lain. Elisa mengatakan panggil pemain kecapi. Dan dalam 2 Tawari 20, waktu menghadapi musuh yang begitu besar, firman Allah mengatakan nyanyikan puji-pujian. Kalau saudara susah menyanyi, agungkan Dia, muliakan Dia, sembah Dia. Kalau puji-pujian kita naik ke hadapan hadirat Allah, itu akan turun kuasa, anugerah, mujizat Allah dalam kehidupan kita. Alkitab katakan itu cuma perkara ringan. Dan kalau kita memuji Tuhan, mengagungkan Dia, kita akan menikmati hadirat Allah. Ada kemenangan, ada mujizat di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita membaca bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja kita melihat pasalnya yang ketiga. 2 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, kita membaca mulai ayatnya yang ke-16 tadi. Seperti ayat pokok kita. Apa yang kita hadapi itu adalah perkara ringan. Dia tidak akan biarkan, Dia tidak akan meninggalkan kita. Tapi Tuhan akan mengadakan mujizat dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, saudara. Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Dan seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bagi Dialah segala kemuliaan. Yang memberikan kepada kita lebih dari yang kita doakan, lebih yang kita harapkan, Dia akan berikan dalam kehidupan kita. Jika orang Israel ditolong Tuhan, mereka boleh menikmati mujizat demi mujizat, sehingga dikatakan hal ini ringan di hadapan hadirat Tuhan. Dan kuasa Allah tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Jika orang Israel, Raja Yosafat dan Raja
Edom, mereka mengalami pertolongan Tuhan. Kita membaca dalam Ibrani pasal 13 ayat ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jika Tuhan di pihak kita, kita tidak perlu takut karena Dia adalah penolong kita yang sesungguhnya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Jika ketiga raja mereka menghadapi pekerjaan yang besar, musuh yang besar, tantangan yang sangat besar, mereka datang kepada Elisa. Elisa yang panggil pemati kecapi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan turun, Tuhan bicara, jalan Tuhan indah, dan mereka menikmati kemenangan demi kemenangan. Kita juga seberapa banyak yang hadir, yang mendengarkan firman Tuhan, datang kepada Tuhan, Dia adalah jawaban yang tepat dari segala persoalan hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ketiga raja seolah-olah mereka mengalami jalan buntu. 7 hari mencari air tidak dapat. Tapi secepatnya mereka datang kepada Aziz Allah. Ada pujian melalui kecapi, ada penyembahan, dan kuasa Tuhan berlaku. Tuhan turun dan menyatakan firman. Ternyata mereka taat kepada firman, menggali parit-parit. Sesudah itu mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mujizat Allah jadi. Musuh dikalahkan. Ada kemenangan demi kemenangan yang mereka dapat. Tuhan tolong. Jangan sampai dosa memisahkan kami dari hadirat-Mu. Tapi biar kami duduk senantiasa di kaki-Mu. Lebih mendekat hanya kepadamu, mendengarkan suaramu, menunggu petunjuk apa jalan yang harus kami turut. Terima kasih. Berkatilah semua kekasih yang telah mendengarkan. Kami tetap berdoa. Jika ada yang susah, Tuhan hiburkan. Jika ada yang mengalami kesulitan, Tuhan buka jalan raya. Jika ada yang mengalami jalan buntu dalam mata pencarian, Tuhan buka jalan. Terima kasih, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Supaya Tuhan adakan pemulihan. Tuhan tolonglah. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri dikaruniakan kearifan, hikmat, akal budi. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur kami Sulawesi Utara. Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota di 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara, semua diberkati. Masyarakat kami diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita semua pasti diberkati oleh Tuhan lewat pemberitaan firman yang disampaikan oleh hamba-Nya pada saat hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, lihat kiri kanan dulu. Kasih senyum satu dengan yang lain, senyum yang terbaik, dan jangan lu tinggalkan tempat saudara dan bersama kami beribadah. Ya, sebentar kita akan terima doa berkat baru kita selesai. Oke? Tuhan berkati kita semua dan kita akan kembali berikan persembahan, tundukkan kepala Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih banyak atas firman-Mu yang telah memberikan kepada kami kekuatan bahwa Tuhan sangat senang dengan pujian dan penyembahan. Maka Tuhan hadir bersama dan ada berkat yang Tuhan siapkan. Kami percaya hari ini hari yang sangat luar biasa. Kembali kami umat-umat-Mu, Tuhan akan berikan persembahan kami. Tuhan kembali berkati kami, pekerjaan kami,
dan pelayanan kami. Bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan pekerjaan besar, dahsyat dan luar biasa. Kami akan beri dengan syukur dan dengan sukacita, sukarela. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu mendengar persembahan pujian dari singers dan musik, dan Bapak Ibu silakan berikan persembahan. Haleluya. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good, so good. Yes, you are, yes, you are. So good, so good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Sing hallelujah, we worship you for who you are, who you are, who you are, who you are. You are good. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa, dan kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Tapi saya serahkan kepada Gembala. Ada beberapa hal yang harus disampaikan. Puji Tuhan. Ya, mari kita berdiri semua Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan akhiri ibadah yang sangat memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bila hati terasa berat, terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mati Dia selalu pedulikan aku. Tanya Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sambil mengangkat tangan kanan kita, sujud di atasnya.
Kami yakin sesuatu pasti terjadi jika kami datang di altar-Mu yang kudus. Terima kasih, berkati seberapa banyak yang telah mengikuti acara ibadah ini sampai pada akhirnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat kasih karunia dari Bapa Sorgawi, berkat damai dan sejahtera, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, kekuatan, penghiburan dan sukacita oleh Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, saudara-saudara, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, penyertaan Tuhan limpah dalam hidup kita. Allah kita Immanuel selalu menyertai kita sekarang ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.